Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita. Untuk itu, sebelumnya mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Semoga aktivitas kita hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua selamat dari wabah yang sedang melanda dunia hari ini. Berdoa dimulai. Baik, selesai. Baik anak-anak sekalian, saya ucapkan terima kasih karena sudah beberapa sudah mulai mempelajari dan menjawab materi yang Bapak berikan tentang bentuk pangkat. Saya sudah melihat beberapa jawaban-jawaban kalian semua. Untuk itu giliran sekarang Bapak akan mereview dari jawaban itu. Nanti anak-anak bisa membandingkan dengan jawabannya masing-masing. Baik anak-anak sekalian, ini kalau kita melihat di sini ada namanya bentuk pangkat. Bentuk pangkat itu adalah seperti ini, dituliskan ya. Jadi ada A pangkat N bacanya. Itu tidak lain adalah perkalian dari A sebanyak N kali. Jadi ini kalau misalnya saya kasih sebuah contoh, misalnya ada 2 pangkat 5, ini tidak lain adalah perkalian 2 sebanyak 5 kali. Itu definisinya. 2, 3, 4, 5. Jadi itulah dari maksud daripada A pangkat N. A-nya ini kita bisa ganti dengan bilangan apa saja, N-nya juga demikian. Jadi anak-anak dari definisi ini, ketika kita masuk di contoh 1 ini, di sini ditanyakan tentukan nilai dari 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 ini berarti langsung saja 2, 1 perkalian 2 sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ini tinggal kita kalikan. 2 kali 2 berapa? 4 kali 2, 8. Kali 2, 16. Gitu kan? 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, berapa? Atau kita bisa juga begini, 4. Ini 2 kali 2, 4. 2 kali 2, 2 kali 2, 4. Nah, sama saja 4 kali 4, 16. 16 kali 2, berarti 32. Ya. Ini tidak lain adalah ini. 2 kali 2, 4. 2 kali 2 ini 4. 4 kali 4, 16 kali 2. 16 kali 2 itu berarti berapa? 10 tambah 6 kali 2. Ini tidak lain adalah 10 kali 2 sama dengan 20. 2 kali 6 sama dengan 12. Sama dengan 20 tambah 10 sama dengan 32. Oke. Bagaimana untuk min sepertiga? Ini sama anak-anak yang dalam kurung ini. Ini kita bisa kasih lingkaran. Ini kita misalnya saya lingkari yang dalam kurung ini. Nah, berarti ini tidak lain adalah ini sebanyak 4 kali kan? Nah, kan? Demikian untuk mudahnya. Ini kita minus 1/3. Minus 1/3. Minus 1/3. Minus 1/3. Nah, sebelumnya anak-anak kita tahu kalau minus dikali minus itu sama dengan positif. Minus kali minus sama dengan positif. Ini tanda kita perhatikan. Sehingga positif kali positif hasilnya positif. Jadi nanti di sini minusnya sudah hilang. Kemudian 1/3 kali 1/3 kali 1/3 itu kita bisa tulis menjadi 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3. Ini tadi negatif sudah hilang ya. Negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif, negatif kali negatif positif. Jadi 1/3. Ini tidak lain adalah 1 kali 1 kali 1 kali 1. Masing-masing di atas dikali, di bawah juga demikian. Berarti 1 dikali dibagi 3 pangkat 4. Berapa? 3 kali 3, 9.
3 kali ini begini, bisa begini, bisa begini. Berarti 81. Oke, baik anak-anak sekalian, bagaimana dengan contoh 2? Nah, kita lihat untuk contoh 2. Nah, di sini adik-adik sekalian, dengan menguraikan menjadi perkalian, tentukan bentuk ekspansi yang paling sederhana. Nah, dari 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Kita gunakan sifat ini adik-adik sekalian, yang ini ya. Definisi yang ini. Kita gunakan ini. Jadi kita tulis di sini 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2, sedangkan untuk dua pangkat 4 kita tulis 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini tidak lain adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 2 pangkat 7. Nah, disinilah kita bermain anak-anak, mencari hubungan antara ini dengan angka-angka ini. 3 dan 4. Nah, dari sini anak-anak kita melihat bahwa ternyata 7 ini tidak lain adalah penjumlahan daripada 3 ditambah 4. Dengan syarat ininya sama. Nah, sehingga kalau kita menemukan soal sejenis, misalnya kita menemukan misalnya 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat misalnya 6, ini tidak lain adalah 2 pangkat, kita belajar dari sini, ini dijumlahkan kan. Nah, berarti ini kita jumlahkan, berarti 2 pangkat 5 tambah 6 sama dengan 11. Kita harus jeli anak-anak, ini harus syaratnya ini harus sama ini. Ini harus sama. Kalau berbeda misalnya seperti ini, 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2, ini tidak bisa. Maka ini tidak berlaku ya. Nah, kalau ini tidak sama, itu tidak berlaku. Nah, dari soal A ini kita bisa mengambil satu kesimpulan anak, kita mendapatkan ini. Sifat 1 bahwa A pangkat N dikali A pangkat M sama dengan A pangkat M ditambah M. Nah, ini yang kita perlu ingat di sini. Demikian untuk bagian B. Bagian B ini 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 2. Ya, kita manualisasi saja. Kita kerjakan seperti biasa. Berarti 3 pangkat 7 ya. Berarti 3, 4, 5, 6. Nah, dibagi dengan 3 pangkat 2. 3 kali 3. Nah, ini anak-anak bisa kita saling membagi. 3 bagi 3 kan 1 ya. Ini 3 bagi 3 1. Jadi ini habis semua jadi 1. Sisa 1, 2, 3, 4, 5. Ini sama saja 3 pangkat 5. Sisanya di atas ya. Nah, angka 5 ini juga kita perhatikan. Ternyata dia ada hubungannya dengan ini pangkatnya. Di sini 7, di sini 2. Tidak lain dia adalah pengurangan dari pangkat di atas dengan pangkat di bawah. Sehingga dari sini kita menemukan ini sifat kedua nih. Nih. Apabila A pangkat N dibagi A pangkat M, itu sama dengan A pangkat M dikurang M. Ini yang berlaku. Nah, perluasan dari sifat 2 ini nanti sangat berguna anak sekalian. Kalau misalnya Anda menemukan soal misalnya seperti ini. 3 pangkat 6 dibagi misalnya 3 pangkat 2. Ini tidak lain adalah 3 pangkat 6 dikurang 2. Sesuai dengan ini kan? Sama dengan 3 berpangkat 4. Nah, kita sudah menemukan sifat ini dari contoh 2. Nah, bagaimana dengan contoh 3 bagian C? Ini kita tulis anak-anak sekalian. Ini menjadi, ini kita lingkar begini. Jadi enak kan? Jadi kotak ini berpangkat 4. Jadi kita bisa tulis 1, 2, 3, 4. Isi kotaknya itu adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3.
2 pangkat 3, 2 pangkat 3. Nah, masing-masing dari 2 pangkat 3 ini, kalau kita buka ini kotaknya, ini tidak adalah 2 kali 2 kali 2. Demikian juga ini. 2 kali 2 kali 2. Demikian juga ini 2 kali 2 kali 2. Demikian juga yang ini 2 kali 2 kali 2. Nah, sekarang ini tidak lain adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti 2 pangkat 12. Nah, kita lihat anak-anak sekalian. Coba perhatikan yang ke-12. Ini ternyata ada hubungannya dengan pangkat yang ini. Nih, 3 dengan 4. Nah, tidak lain adalah perkalian 3 dikali dengan 4. Sehingga kita menemukan sifat yang ini. Sifat 3 nih. Jadi bila menemukan A pangkat M itu pangkatnya dikalikan. Nah, bagaimana untuk nomor ini? Sekalian D yang ini. Nah, P Q pangkat 5. Nah, untuk memudahkan itu kita kotakin lagi ini. Ini kita kotakin ini. Berarti kotaknya berpangkat 5 kan, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita baca ini P kali Q pangkat 5. Kita kotakin ini PQ-nya, jadi kita tulis berarti menjadi kotak pangkat 5 bacanya. Kotak pangkat 5 adalah perkalian kotak sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing dalam kotak kita kasih PQ, 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 ini juga PQ. Nah, ini kita buka kotak sekarang, ini menjadi PQ, 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 ini PQ. Nah, dari sini anak-anak sekalian, ini kita kumpulkan yang sejenis ini. P dengan P kita kumpul. Ada berapa ini P-nya? Ada 5. Jadi kita tulis P. Nah, Q-nya juga ya. Ada 5 kan. Nah, ini tidak lain adalah P pangkat 5. Dan ini tidak lain adalah P pangkat 5. Sehingga kesimpulannya kita mendapatkan sifat keempat ini. Jadi nanti jika kita menemukan, misalnya Anda menemukan soal, misalnya ada soal begini, X Y pangkat 3, ini tidak lain adalah X pangkat 3 Y pangkat 3, kayak gitu. Nah, sekarang untuk bagian E. Bagian E ini kurang lebih sama dengan bagian B tadi ya. Kita bongkar ya. Kita kerjakan. Nah, saya kasih ke sini ya. 2 pangkat 3. 2 per 3 pangkat 4. Berarti kita kotakannya 2 per 3 dikali 2 per 3 dikali 2 per 3 dikali 2 per 3. Jadi perkalian 2 per 3 sebanyak 4 kali. Ini sama dengan ini 1, 2, 3. Kita bisa tulis begini 2. Oke, ini tidak lain adalah 2-nya berpangkat 4 dan 3-nya berpangkat 4. Oke, seperti itu anak sekalian. Dari sinilah kita dapat meringkas sifat-sifat yang kelima ini ya.
Nah, yang inilah nanti yang kita mesti hafalkan ini. Kita hafal dan kita pahami bagaimana aplikasinya.